Halo, gue Faris. Gue mahasiswa di Kyoto University tahun ketiga. Tahun ketiga itu artinya gue udah masuk di masa-masa yang sering nulis. Nulis disertasi, nulis jurnal juga, publikasi. Terus suatu hari ketika gue lagi nulis, gue kepikiran, kalau misalkan ada yang bisa gue sampein ke gue yang waktu lagi S1 gitu, supaya nyusun skripsinya itu lebih enak, kira-kira gue bakalan nyampein apa ya gitu kan. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal gimana langkah-langkah yang gue sekarang mau ngasih tahu, atau seenggaknya gimana menurut gue langkah-langkah yang harusnya dijalanin buat nulis skripsi. Jadi menurut gue nih itu ada 3 bagian. Pertama bagian limbo, kedua riset, dan ketiganya final. Jadi kalau dilihat di YouTube atau di buku petunjuk mahasiswa, skripsi itu urutannya kan ada dari bab 1 sampai kesimpulan, daftar pustaka. Tapi ngerjain itu sebenarnya nggak ngurut gitu. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Stepnya juga kayak gitu. Misalkan tadi yang seperti gue bilang di limbo. Di limbo itu isinya buat ilham cari penelitian, dosen pembimbing, terus nyari judul, metode, belum nulis. Limbo kelar, masuk ke riset. Nah di riset ini lo aplikasi metode penelitian ke sesuatu yang mau teliti, dan nulis sesuatu yang sebelumnya udah lo kerjain. Di sini biasanya lo udah mulai bisa nulis bab 2. Setelah riset, kemudian lo masuk ke yang final. Nah, final ini tulis semua data hasil penelitian lo, bahas di pembahasan, seminar, sidang, selesai. Yang gue alamin dulu itu kayak gini. Pertama limbo, tentuin lab. Waktu itu gue nentuin labnya agak ngaco, soalnya gue nggak tahu. Waktu itu gue masuk departemen yang gue bener-bener nggak ngerti. Jadi ada semacam masa shock gitu, berkepanjangan. Terus abis itu nentuin lab, gue milih dosen pembimbing. Gue ada limbo season 2. Jadi di limbo season 2 ini gue main game lama banget. Gue nggak ngapa-ngapain, cuman datang ke kampus, ketemu sama temen. Waktu itu udah nggak ada kelas juga, jadi datang, makan, main game, pulang. Terus besoknya gitu lagi. Itu kurang lebih sekitaran setahun, limbo season 2. Gue ada fase yang nama yang gue bilang itu pseudo riset. Jadi di fase ini gue ngebantuin dosen penelitian, proyekan mereka, terus ngambil data di lapangan. Gue sempet jalan-jalan juga sih hitungannya. Nah ini di sini juga lumayan lama. Cuman keuntungannya gue jadi di sini punya data banyak banget. Gue punya akses ke data. Setelah itu kemudian gue masuk ke fase final akselerasi lah istilahnya. Jadi di sini tuh fase-fase yang harusnya gue bisa agak santai, soalnya gue jadi ngebut banget gara-gara udah masuk akhir-akhir masa gue studi S1 waktu itu. Nulis seminar proposal, minggu depannya langsung seminar hasil, terus nunggu sidang. Ada sih untungnya sebenarnya, jadi gue sempat ikutan project, gue sempat main juga. Tapi kan ya 6 tahun setengah gitu loh untuk masa lulus S1 itu kan lama banget. Kalau misalkan emang ada dari lo yang mau lulus 6 tahun setengah, 7 tahun, atau gue nggak tahu sekarang batasannya berapa, itu sebenarnya nggak masalah juga sih. Tapi ya kira-kira frameworknya nih, kerangka analisis masalah untuk skripsian itu gue ngajuinnya kayak gini. Jadi pertama, masa-masa limbo. Nah, masa-masa limbo ini sebenarnya umumnya sih bisa dimulai tahun-tahun ketiga kali ya. Lo udah mulai dituntut oleh departemen untuk nentuin pembimbing skripsi lo. Ada mahasiswa-mahasiswa yang tahu dia mau neliti apa, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang nggak tahu mau neliti apa, ada mahasiswa-mahasiswa yang bodoh amat gitu kan dia mau neliti apaan. Sama juga hasilnya dengan mahasiswa, dosen pembimbing juga ada yang nyerahin ke mahasiswanya mereka mau neliti apa, ada yang mereka personal, mereka pribadi udah punya project mau dikerjain apa, terus tinggal ngasih ke mahasiswanya, kamu ngerjain ini gitu kan. Di sini outputnya itu adalah satu, punya dosen pembimbing, udah idealnya ya. Kalau lu punya dosen pembimbing dan udah punya topik itu keren banget lah. Tapi punya dosen pembimbing aja udah cukup. Kemudian fase 1,5 ini limbo riset, ini masa perantara juga. Jadi kayak setelah lo tahu dosen pembimbing lo siapa gitu kan, di sini itu lo bisa kayak nyari dosen pembimbing itu ngapain aja sih dulunya gitu kan, penelitiannya, judul-judul skripsinya tentang apa gitu kan, metode-metodenya kayak apa. Nah setelah itu lo lanjut kemudian ke penelitian-penelitian terdahulu di topik-topik tersebut. Di limbo riset ini outputnya ada beberapa. Pertama, pertanyaan penelitian. Kedua, metode. Ketiga, judul penelitian. Keempat itu
itu kemudian tinjauan pustaka, dan kelima itu kebaruan. Mungkin ini buat anak S2 kali ya, kalau buat kebaruan. Anak S1 gue nggak tahu perlu apa enggak, tergantung kampus mungkin. Di limbo riset itu juga lo saat-saatnya mungkin lo udah bisa melakukan seminar proposal. Abis itu setelah seminar proposal, saatnya riset. Ini lo udah punya metode penelitian, lo udah punya topik, punya pertanyaan penelitian, apa yang harus dijawab, lo riset, aplikasiin metode penelitian lo ke kasus yang lo mau, kemudian masuk ke fase 2,5, yaitu riset nulis. Riset nulis ini ya seperti yang terdengar, ini masa-masa lo riset, tapi masa-masa lo nulis juga. Jadi saatnya untuk ngerapihin data, terus kemudian sambil nulis bab hasil, susun data biar rapi, jangan lupa backup. Selesai di fase riset nulis ini, waktunya lo untuk seminar hasil. Kalau kampus lo nyaran ada seminar hasil, gue nggak tahu kampus mana yang nggak. Kampus gue dulu ada seminar hasil. Terus setelah seminar hasil, masuk ke final. Ini saatnya lo susun semua jadi satu skripsi. Jadi masuk ke lu, termasuk nulis diskusi, bagian-bagian yang lu dapet di seminar hasil itu biasanya ada bagus masukan-masukan yang lu sempat nggak kepikiran, itu masukin ke diskusi. Kemudian formatting, kemudian di sini biasanya orang yang lu ngetik aja terus itu kan. Terus submit ke departemen sambil nunggu sidang skripsi. Terus fase berikutnya final OVA. Jadi final OVA ini isinya itu koreksian dari sidang setelah lu sidang gitu kan, atau koreksian dari departemen dan segala macam. Nah, urutan ini sebenarnya nggak harus linear. Ada kemungkinan misalkan lo udah lewatin fase limbo riset nih, terus lo udah masuk ke riset, kemudian lo udah di riset nulis gitu kan. Nah, di riset nulis ini lo bisa balik lagi ke limbo riset kalau misalkan lo kira-kira nemu sesuatu yang sebelumnya di fase lo waktu bikin atau melakukan tinjauan pustaka itu nggak ketemu sama masalah itu atau sama fenomena itu. Akhirnya lo harus balik lagi, agak extend sedikit atau mungkin diskusi sama pembimbing lo, ini harus diapain. Menurut gua ini tuh bisa dijalankan dalam waktu cukup lama, setahun setengah, tergantung lo maunya gimana. Lo bisa mulai loncatin fase nunggu dosen pembimbing misal ke fase cari topik. Tapi ini jadi lo breakdown lagi stepnya, jadi lo langsung ke perpustakaan misal, terus lo cari-cari skripsi yang lo suka, kayak brute force gitu, lo baca aja skripsi yang kira-kira, lihat judul, terus kemudian lo bayangin kira-kira mereka ngapain. Terus kalau misalkan lo suka, kemudian lo baca, lo lihat abstraknya atau lo lihat ringkasan, terus kemudian lihat hasil. Dan kalau misalkan lo suka sama itu, cari semua tipe yang seragam, terus catat. Pas saatnya udah nentuin dosen pembimbing, lo tentuin dosen pembimbing yang sesuai sama topik penelitian itu juga bisa. Itu malah yang oke banget. Cuman kecuali lo rajin banget mungkin nggak akan ngelakuin hal itu. Secara garis besar framework ini tuh oke banget buat dijalanin menurut gua. Gua sekarang juga melakukan hal ini. Kalau gua sendiri dosen pembimbing gua udah ditentuin dari sejak pas gua masuk. Dari situ gua trial error, terus gimana pendekatan, jadi nentuin pertanyaan penelitian gue, terus kemudian gue juga gonta-ganti tinjauan pustaka, kebaruan, karena gue ngambil S3 jadi kebaruan itu penting banget. Kalau misalkan gue nggak bisa membuktiin kebaruan gue ke dosen pembimbing, gue harus baca lagi, jadi yang kayak bener-bener bolak-balik gitu. Kurang lebih framework ini menurut gue kalau misalkan dijalanin sama anak S1 hasilnya oke banget dan lo bisa santai-santai gitu. Oke, sekian dulu dari gue, sampai ketemu di video berikutnya. Salam!